Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Angguna Yunaya dengan NIM 206-22024, kelas moderasi beragama B, berjuang, beramal, bermanfaat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit isi ringkasan dari makalah saya yang berjudul Damai dalam Perbedaan. Nah, damai itu sendiri adalah sebuah harmoni dalam kehidupan alami antar manusia di mana tidak ada perseteruan ataupun konflik. Damai dapat berarti sebuah keadaan tenang. Damai juga dapat menggambarkan keadaan emosi dalam diri. Nah, kata damai secara etimologis ditemukan pada sekitar abad 12, yaitu dari bahasa Latin yaitu pax yang berarti persetujuan dan keselarasan. Nah, dalam perbedaan, sebuah damai dibutuhkan untuk mengharmonisasikan atau menyelaraskan kekurangan dalam hal-hal yang berbeda itu sendiri. Oleh karena itu, damai dalam perbedaan berarti tidak adanya konflik ataupun perseteruan mengenai perbedaan. Perbedaan tidak akan terasa jika akan jadi indah apabila dibersamai oleh damai. Nah, Allah sendiri berfirman pada surat An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Shadaqallahul adzim, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Nah, barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Nah, dari dalil itu sendiri sudah dijelaskan bahwa kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat Islam, harus mengadakan perdamaian di antara manusia. Perdamaian di antara manusia itu sendiri berarti kepada orang lain. Nah, tapi perdamaian juga bisa kita adakan untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus damai dalam diri kita sendiri, kita damai dengan orang lain, kita damai dalam lingkungan, kita damai kepada masyarakat atau halayak ramai. Nah, untuk mempertegas lagi, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan dalam hadis bahwa seorang muslim itu ialah apabila ia menjadi sumber perdamaian bagi sesama manusia yang lain, sehingga mereka terbebas dari kejahatan lidah dan tangannya. Nah, dari hadis tersebut dinyatakan bahwa seorang muslim menjadi sumber perdamaian bagi sesama umat. Oleh karena itu, damai penting untuk seorang muslim, untuk kita dalam menghadapi permasalahan demi berlangsungnya kehidupan. Dengan adanya perbedaan yang semakin banyak, damai juga penting untuk menyelamatkan dari kejahatan lidah dan tangan. Jika permasalahan sering diacuhkan tanpa adanya damai, hubungan antar sama manusia akan menjadi pecah belah. Nah, dalam ajaran Islam, damai juga bukan hanya kepada sama manusia, melainkan terhadap alam semesta, dalam diri sendiri, kepada diri sendiri, kepada alam semesta, kepada binatang, kepada lingkungan hidup. Dan makna damai yang cukup luas, maka perlu adanya kesadaran diri bahwa damai itu perlu diperhatikan. Nah, perdamaian merupakan suatu faktor penting yang mendukung terlaksananya moderasi beragama di Indonesia. Karena apa? Keberagaman yang ada di negara ini seringkali menimbulkan konflik dan mengatasnamakan agama. Nah, jadi adanya perbedaan dalam segala aspek bisa membuat terpecahnya suatu hubungan. Untuk itu sangat dibutuhkan sikap dalam moderasi beragama seperti sikap damai ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih atas
perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.